Pesan Yang Mulia Paus Fransiskus untuk Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-29 tahun 2021. Hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Matius bab 23 ayat 8. Hubungan berbasis kepercayaan menjadi pemandu dalam merawat orang yang sakit. Saudara dan saudari terkasih, perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ke-29 pada tanggal 11 Februari 2021 pada peringatan liturgi Santa Perawan Maria yang terberkati dari Lourdes adalah kesempatan untuk mencurahkan perhatian khusus kepada orang sakit dan semua orang yang membantu serta merawat mereka, baik di institusi perawatan kesehatan maupun dalam keluarga dan komunitas. Kami secara khusus mengingat mereka yang telah menderita dan terus menderita efek pandemi virus corona di seluruh dunia. Kepada semua dan terutama kepada orang miskin dan terpinggirkan, saya mengungkapkan kedekatan spiritual saya dan meyakinkan mereka tentang perhatian penuh kasih yang diberikan oleh gereja. Tema hari ini diambil dari perikop Injil di mana Yesus mengkritik kemunafikan orang-orang yang gagal mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Lihat Matius bab 23 ayat 1-12. Ketika iman kita direduksikan menjadi kata-kata kosong, tidak memedulikan hidup dan kebutuhan orang lain, maka iman yang kita nyatakan itu tampak nyata tidak sejalan dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Dan bahayanya nyata. Itulah mengapa Yesus menggunakan bahasa yang keras tentang bahayanya jatuh ke dalam penyembahan berhala diri. Dia mengatakan kepada kita, hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara, di ayat yang ke-8. Kritik Yesus terhadap mereka yang berkhotbah tetapi tidak mempraktekkan, di ayat 3, selalu membantu dan dimanapun, karena tidak ada dari kita yang kebal terhadap kejahatan kemunafikan yang mematikan, yang mencegah kita berkembang sebagai anak-anak dari satu Bapa yang disebut untuk hidup persaudaraan universal. Berhadapan dengan kebutuhan saudara dan saudari kita, Yesus meminta kita untuk menanggapi dengan cara yang sepenuhnya bertentangan dengan kemunafikan semacam itu. Yesus meminta kita untuk berhenti dan mendengarkan, untuk membangun hubungan langsung dan pribadi dengan orang lain, untuk merasakan empati dan kasih sayang, dan untuk membiarkan penderitaan mereka menjadi milik kita saat kita berusaha untuk melayani mereka. Lihat Lukas bab 10 ayat 30-35. Pengalaman sakit membuat kita menyadari kerapuhan kita sendiri dan kebutuhan bawaan kita akan kehadiran orang lain. Hal ini membuat kita merasa semakin jelas bahwa kita adalah makhluk yang bergantung pada Tuhan. Ketika menderita sakit di mana rasa takut dan bahkan kebingungan dapat mencengkeram pikiran dan hati kita, kita menemukan diri kita tidak berdaya. Ini karena kesehatan kita tidak bergantung pada kemampuan kita atau kekhawatiran hidup yang tiada henti. Bandingkan Matius bab 6 ayat 27. Penyakit menimbulkan pertanyaan tentang makna hidup yang kita bawa ke hadapan Tuhan dalam iman. Dalam mencari arah baru dan lebih dalam dari kehidupan kita, kita mungkin tidak menemukan jawaban langsung. Kerabat dan teman kita pun juga tidak selalu dapat membantu kita dalam pencarian yang mendesak ini. Tentang hal ini, sosok Alkitabiah Ayub adalah simbol yang sangat kuat. Istri dan teman-teman Ayub tidak menemaninya dalam kemalangan. Justru sebaliknya, mereka tidak hanya menyalahkan dia tetapi juga memperburuk kesendirian dan kesusahannya.
Ayub merasa sedih dan disalahfahami. Namun untuk semua kelemahan ekstrimnya itu, Ayub menolak kemunafikan dan memilih jalan kejujuran terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Ayub berseru pada Tuhan begitu kuat, sehingga Tuhan akhirnya menjawabnya dan mengizinkannya untuk melihat cakrawala baru. Tuhan menegaskan bahwa penderitaan Ayub bukanlah hukuman atau keadaan terpisah dari Tuhan, apalagi sebagai tanda ketidakpedulian Tuhan. Hati Ayub terluka dan disembuhkan, kemudian membuat pengakuan yang hidup dan menyentuh berikut ini kepada Tuhan. Aku sudah mendengar kabar tentang Engkau hanya dengan telinga, tetapi sekarang mataku telah melihat Engkau. Kitab Ayub bab 42 ayat 5. Penyakit selalu memiliki lebih dari satu wajah. Ia memiliki wajah semua orang sakit, tetapi juga mereka yang merasa diabaikan, dikucilkan, dan menjadi korban ketidakadilan sosial yang menyangkal hak-hak fundamental mereka. Lihat Fratelli Tutti, artikel 22. Pandemi saat ini telah memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem perawatan kesehatan kita dan memperlihatkan ketidakefisienan dalam perawatan orang sakit. Lansia, orang lemah, dan rentan tidak selalu diberikan akses ke perawatan atau dirawat tetapi dalam cara yang tidak adil. Semua ini adalah hasil dari keputusan politik, pengelolaan sumber daya, dan komitmen yang lebih besar atau lebih kecil dari mereka yang memegang posisi tanggung jawab. Menginvestasikan sumber daya dalam perawatan dan bantuan orang sakit adalah prioritas yang terkait dengan prinsip fundamental bahwa kesehatan adalah kebaikan bersama yang utama. Selain itu, pandemi juga menggarisbawahi dedikasi dan kemurahan hati para petugas kesehatan, relawan, staf pendukung, pastor, pendeta, religius pria dan wanita, yang semuanya telah membantu, merawat, menghibur, dan melayani begitu banyak orang sakit dan keluarga mereka dengan profesionalisme, pemberian diri, tanggung jawab, dan cinta akan sesama. Ada begitu banyak pria dan wanita yang berkarya dalam diam. Mereka memilih untuk tidak melihat ke arah lain, tetapi untuk berbagi penderitaan pasien. Mereka memandang orang-orang yang dilayani itu sebagai sesama dan anggota dari satu keluarga umat manusia. Kedekatan seperti itu adalah berkat berharga yang memberikan dukungan dan penghiburan bagi orang sakit dalam penderitaan mereka. Sebagai orang Kristen, kita mengalami kedekatan itu sebagai tanda kasih Yesus Kristus, orang Samaria yang baik hati, yang mendekatkan dirinya dengan belas kasih kepada setiap pria dan wanita yang terluka oleh dosa. Dipersatukan dengan Kristus oleh karya Roh Kudus, kita dipanggil untuk menjadi orang yang penuh belas kasihan seperti Bapa, dan untuk secara khusus mengasihi saudara dan saudari kita yang rapuh, yang lemah dan menderita. Bandingkan Yohanes bab 13 ayat 34-35. Kita mengalami kedekatan ini tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai komunitas. Sungguh, cinta persaudaraan di dalam Kristus menghasilkan komunitas penyembuhan, komunitas yang tidak meninggalkan siapapun, komunitas yang inklusif dan ramah, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Di sini saya ingin menyebutkan pentingnya solidaritas persatuan dan persaudaraan yang diekspresikan secara konkret dalam pelayanan dan dapat menyatakan diri dalam berbagai bentuk. Semuanya diarahkan untuk mendukung sesama. Kutipan, melayani itu berarti memedulikan dan merawat keluarga kita yang rapuh, masyarakat kita, dan seluruh warga kita. Diambil dari homili di Havana tanggal 20 September 2015. Dalam wilayah yang terjangkau inilah kita semua
dipanggil untuk mengesampingkan keinginan dan keinginan mereka sendiri, pengejaran kekuasaan di hadapan tatapan nyata mereka yang paling rentang. Pelayanan selalu melihat ke wajah mereka, menyentuh daging mereka, merasakan kedekatan mereka, dan bahkan dalam beberapa kasus menderita karena kedekatan itu dan berusaha menolong mereka. Pelayanan tidak pernah bersifat ideologis karena kita tidak melayani ide, kita melayani orang. Jika suatu terapi ingin efektif, ia harus mempunyai aspek relasional. Aspek relasional ini yang memungkinkan pendekatan holistik kepada pasien. Menekankan aspek ini dapat membantu para dokter, perawat, profesional, dan relawan untuk merasa bertanggung jawab dalam mendampingi pasien di jalan penyembuhan yang didasarkan pada hubungan antar pribadi yang saling percaya. Lihat New Charter for Health Care Workers tahun 2016, artikel 4. Ini menciptakan perjanjian antara mereka yang membutuhkan perawatan dan mereka yang menyediakan perawatan itu. Perjanjian yang didasarkan pada rasa saling percaya dan hormat, keterbukaan, dan kesediaan. Ini akan membantu mengatasi sikap defensif, menghormati martabat orang sakit, menjaga profesionalisme petugas kesehatan, dan membina hubungan yang baik dengan keluarga pasien. Hubungan dengan orang sakit semacam itu dapat menemukan sumber motivasi dan kekuatan yang tak pernah gagal dalam kasih Kristus, seperti yang ditunjukkan oleh kesaksian dari pria dan wanita yang selama ribuan tahun telah bertumbuh dalam kekudusan dalam pelayanan mereka kepada yang lemah. Karena misteri kematian dan kebangkitan Kristus adalah sumber kasih yang mampu memberikan makna penuh pada pengalaman pasien dan perawat. Injil seringkali memperjelas hal ini dengan menunjukkan bahwa Yesus menyembuhkan bukan dengan sihir, tetapi sebagai hasil dari suatu perjumpaan, hubungan antara pribadi, di mana pemberian Tuhan mendapat tanggapan dalam iman orang-orang yang menerimanya. Seperti yang Yesus sering ulangi, imanmu telah menyelamatkanmu. Saudara dan saudari yang terkasih, perintah yang Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya juga dipertahankan dalam relasi kita dengan orang sakit. Suatu masyarakat menjadi lebih manusiawi sejauh ia secara efektif memperhatikan anggotanya yang paling lemah dan menderita dalam semangat cinta persaudaraan. Mari kita berusaha untuk mencapai tujuan ini agar tidak ada yang merasa sendirian, dikucilkan, atau ditinggalkan. Kepada Maria, Bunda belas kasih dan kesehatan orang lemah, saya mempercayakan yang sakit, para petugas kesehatan dan semua orang yang dengan murah hati membantu saudara-saudara kita yang menderita. Dari Gua Lourdes dan banyak basilika lainnya di seluruh dunia, semoga Bunda Maria menopang iman dan harapan kita dan membantu kita saling memperhatikan dengan cinta persaudaraan. Kepada masing-masing individu dan semua orang dengan hormat memberkati kamu semua. Roma, Santo Yohanes Lateran, 20 Desember 2020, Minggu keempat, masa Advent, Fransiskus.